Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama gue Firdaus Aska. Kalian semua pasti punya yang namanya harapan atau cita-cita ya. Ya, dalam kehidupan ini kita sebagai manusia memang harus ya punya harapan dan punya cita-cita. Semisal kita punya cita-cita pengen jadi orang sukses gitu. Kita punya harapan, kepengen banget ngebagiin orang tua. Kepengen banget menjadi sesuatu yang berharga, kepengen banget menjadi sesuatu yang lebih baik gitu ya. Harapan dan cita-cita itu adalah sesuatu yang memang harus kita punya, tujuannya untuk menyemangati, memotivasi, mendorong kita untuk agar kita bisa lebih bekerja keras lagi, kita bisa lebih maju lagi, kita bisa lebih memprioritaskan lagi apa yang kita inginkan gitu. Tapi terkadang dan banyak pula sih ya, harapan-harapan yang kita inginkan itu terkadang gak sesuai dengan apa yang kita mau gitu ya. Ya, harapan yang tidak sesuai dan harapan yang kita dapat itu kadang suka tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Maka yang timbul adalah apa? Yang timbul adalah rasa kecewa, rasa sakit. Ya. Rasa kecewa dan rasa sakit itu timbul karena harapan kita tidak sesuai. Kenapa bisa seperti itu? Ya, karena kita terlalu berharap banget. Apalagi kita berharap kepada makhluk. Kita berharap kepada manusia. Semisal begini. Semisal kita berharap dengan seorang pujaan misalkan ya. Gue berharap banget sama kamu gitu ya. Berharap akhirnya mereka menjalankan hubungan gitu ya. Layaknya seperti anak muda lah gitu. Lambat laun kok gak sesuai dengan apa yang diharapkan. Dia pergi meninggalkan kita gitu. Pergi dengan orang lain misalnya. Pasti lo gak sesuai, pasti lo akan kecewa gitu ya. Ketika lo punya cita-cita, lo punya harapan bahwa dia tuh pasti akan jadi milik gue. Tapi nyatanya enggak. Atau mungkin harapan ketika lo kepengen banget ya mendapat pekerjaan yang gajinya besar ya. Atau mungkin lo punya cita-cita kepengen apa tapi gak sesuai dengan apa yang lo inginkan. Batal cita-cita lo, harapan lo gak ada akhirnya. Bahkan disitulah rasa kecewa itu timbul dan muncul. Makanya kita kenapa sih gak boleh harus berharap kepada manusia, berharap kepada sesuatu yang mungkin yang kita harapkan juga gak bisa mengharapkan kita. Yang kita harapkan juga gak bisa dipegang janjinya gitu. Apalagi kita berharap sama manusia. Manusia saat ini dia ngomong A, besok dia bisa berubah jadi B. Omongannya bisa berubah jadi B. Atau mungkin saat ini dia berperilaku A, besok atau saat ini atau malam ini dia bisa berperilaku B. Karena itulah manusia, kadang suka berubah-ubah. Nah, terus gimana dong kalau gue berharap tapi sesuai dengan harapan gue? Lo harus berharap kepada Sang Maha Pencipta. Ya, karena dengan lo berharap kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak ada sedikit pun, tidak ada sekecil pun rasa kecewa yang akan lo alami. Kok bisa? Emang setiap kalau kita berharap kepada Allah itu, harapan kita itu pasti akan dikabul? Bukan. Dan bisa juga dikabul. Tapi setidaknya begini.
kalau kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas sebuah harapan dan cita-cita kita, tapi harapan kita itu kan tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, kita masih berpikir positif bahwa Allah pasti akan memberikan yang terbaik. Karena saat ini yang bukan menjadi milik kita, yang bukan menjadi harapan kita itu mungkin gak baik buat kita. Dan Allah pasti akan menjanjikan sesuatu yang akan lebih baik lagi dari apa yang kamu harapkan saat ini. Tuh, indah gak? Kira-kira kalau kita dijanjikan seperti itu, kalau kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tuh, kita kecewa nggak? Enggak lah, nggak kecewa. Sesuatu yang nggak sesuai dengan kita masih ada hati untuk berbesar hati. Oh iya, mungkin akan ada lagi. Dan benar, pasti banyak yang pada ngalamin. Mereka yakin, oh iya mungkin ini bukan rezeki gue ya. Oh iya mungkin dia bukan jodoh gue ya. Oh iya, mungkin ini bukan tempat gue yang terbaik. Gak taunya apa? Allah kasih jodoh yang lebih baik daripada sebelumnya. Allah kasih rezeki lagi, bahkan lebih banyak. Allah kasih tempat yang paling bagus buat lo. Ya kan? Gak ada kekecewaan kan? Iya. Tuh indahnya kalau kita yakin. Indahnya kalau kita berharap sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak ada tuh namanya kekecewaan. Gak ada. Semua indah. Terus ada gak sih rasa sakit hati? Ada gak sih rasa sedih? Ada gak sih rasa kecewa? Pasti ada. Manusia itu diliputi oleh rasa kecewa, diliputi oleh rasa sedih, diliputi oleh rasa sesuatu yang tidak mungkin mengenakan. Itu sesuatu yang biasa dan normal bagi seorang manusia. Tapi kalau kita berharap sama Allah, terus harapan kita belum terkabul, kesedihan kita yakin deh, gak akan terlalu amat, gak akan besar banget tuh sedihnya. Kecewaan kita tuh juga gak akan terlalu besar banget kecewanya. Kesedihan kita, kekecewaan kita, ya, bahkan nangis pun kita nggak terlalu nangis-nangis banget gitu kalau kita yakin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena di pikiran dan hati kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memegang semua ini, yang memberikan segala sesuatu yang paling terbaik di atas yang terbaik. Indah ya? Allahu Akbar. Ya, kita sama-sama belajar ya. Belajar yakin bahwa semua sudah Allah yang atur. Semua kejadian di alam dunia ini pasti ada ikut campur daripada tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tangan Tuhan. Gak ada tuh yang semuanya itu gak ada gak ada ikut campur daripada tangan Tuhan, gak ada. Baik sahabat, mungkin ini aja yang bisa gue sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, khususnya buat gue pribadi. Lo mah cuma ngomong doang bang. Iya emang gue cuma ngomong doang, tapi ini menasihati diri gue pribadi agar supaya kita lebih yakin lagi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala atas setiap apa yang kita inginkan. Apa sih keinginan manusia? Keinginan manusia itu cuma satu, minta sehat, minta berkah rezekinya, minta umurnya barokah. Udah itu doang kan. Kalaupun ada harapan-harapan lain atau cita-cita lain, ya wajar ya. Kalian punya cita-cita, kalian punya harapan yang lain. Kalian pengen menjadi pilot, pengen sukses, pengen jadi orang kaya dan sebagainya. Itu kan harapan. Harapannya positif pastinya kan. Itu bagus kan. Ya jadi itu aja. Mudah-mudahan ini bermanfaat khususnya buat gue pribadi. Dan Anda mendengarkan semua ini bisa Anda ambil manfaatnya.
dari mulut gue yang hina ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama gue Firdaus Aska.